Halo gengs, selamat datang dan salam kenal buat kalian yang baru ke channel ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan baik-baik semua ya. Nah, kali ini kita main ke daerah Bogor ya gengs ya. Kita mau menuju ke daerah Ciseeng. Atau lebih tepatnya kita mau menuju ke Jalan Haji Miing, Kampung Karikil ya, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor. Juga dekat dengan area Batu Farm Adventure nih. Kalian bisa ketikkan di Google Maps langsung ya, Uncle Joe X Bar atau Batu Farm Adventure. Itu titiknya udah pasti akurat kok, sama ya gengs ya. Nah, kalau aku ini diarahkannya masuk ke area komplek Telaga Kahuripan ya. Jadi masuk ke perumahan mewah nih gengs. Dari sini nanti tembus-tembusnya langsung Jalan Raya Haji Miingnya ya. Nah, nanti ada klan kita langsung masuk ke dalam situ deh, masuk ke daerah Desa Karikilnya. Nah, ini keluar Jalan Haji Miingnya ya. Kita sudah mendekati Cafe Uncle Joe X Bars, ini cabang yang ke-9 ya, yang berada di Ciseeng Bogor. Nah, kita belok kiri sedikit, nanti di sebelah kanan itu ada sebuah gang yang cukup besar ya, bisa masuk 2 mobil. Dan saat pertama kita belok ini sempat kaget ya, kok di depan itu buntu, seperti ada pagar tertutup rapat itu. Ternyata pagar itu nanti pintunya dibukakan oleh penjaganya, dan itulah tempatnya. Jadi kita udah sampai di tujuannya nih gengs. Nah, untuk informasinya, Uncle Joe X Bar yang di Ciseeng ini merupakan cabang yang ke-9 ya gengs ya. Dan dia buka tiap hari mulai dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Jalanannya masih rusak ya, belum diaspal, masih berbatu-batu gini, mungkin masih mentah juga areanya gengs ya. Dan itu di sebelah kanan baik mobil itu area parkiran ya, cukup besar ya, cukup panjang sampai ke area masuk ke dalam gitu. Dan parkiran motornya juga di situ, sama kok. Dan seperti sih masih terlihat ini masih belum persiapan ya, mungkin masih baru buka. Parkiran motornya masih seperti ini ya, belum ada atapnya gitu, model pakai terpal. Nah, di sini ada pusatnya untuk Flying Fox gitu ya. Mungkin ini salah satu wahana dari Batu Farm Adventure-nya ya. Sampai ke bawah gitu, Jeng. Lumayan jauh deh. Oke, kita lanjut lagi untuk menuju ke arah yang paling ujung ya. Itu pintu masuknya ada gerbangnya. Dan di sebelah kanan itu ada seperti gudang itu. Itu banyak stok jendela-jendela vintage atau jendela tua ya. Dan memang tempat ini temanya itu vintage ya. Dan juga kembali ke alam ini. Kita masuk ke area hutan bambu. Nah, itu pintu gerbangnya sebelah kiri, dan kiri kanan ini sudah ditutup oleh bambu dan sangat rapat ya jalannya, jadi lebih enak aja gitu ya gengs, kayak terbuka. Pas ini udah mulai teduh, sejuk ya, karena rindang nih pohon bambunya menutupi atasnya semuanya nih. Nah, seperti inilah suasana dalamnya ya, ketika kita baru turun dan masuk. Nah, ini di jalan setapak, dan di sebelah kiri kita melihat banyak pohon-pohon bambu yang besar-besar dan cukup rindang, membuat area di sini jadi semakin teduh dan sejuk. Dan ini banyak ucapan selamat ya atas pembukaan, congratulations. Dan di sebelah kiri itu ada seperti wahana-wahana Batu Farm Adventure-nya ya. Nah, ini penjaganya belum ada nih, nanti mungkin kita bisa nanya-nanya sedikit ya. Nah, ini petualangan di Batu Farm Adventure. Nah, ini kita dari sisi bawah ya, kita melihat ke sisi atas, yang di sebelah kanan itu area pintu masuk, dan itu ada pos atau seperti ruangan kecil gitu ya. Suasananya syahdu banget, asri, nyaman, tenang, dan teduh.
Suka sih aku di sini, gengs. Dari sisi bawah tadi kita keluar sedikit ya, di bagian belakang ini ada area terbuka, lapangan cukup besar, dan di ujung ini ada seperti tenda yang cukup bagus nih. Entah ntar ke depannya untuk apa ya, tapi bakalan bagus ya, gengs. Dan di situ ada target panahan, mungkin untuk permainan panahan juga nih di bawah sini. Dan itu pintu gerbang dari arah lapangan di bawah ini untuk masuk ke area Uncle Joe X Bar-nya ya. Oke, yuk kita kembali masuk ke area Uncle Joe X Bar-nya nih. Kita langsung masuk ke area hutan bambu lagi. Begitu masuk langsung beda suhunya ya. Ini langsung teduh, ini sejuknya, gengs, adem. Sepertinya kalau sudah senja akan lebih bagus di sini ya, karena lampu-lampu yang di atas itu, banyak lampu bergantung itu akan sudah nyala semua. Sedangkan kalau siang gini kan belum terlihat ya cahayanya. Jadi estetiknya belum keluar ya, gengs. Dan ini kita sebelum naik ke atas itu ada jalan ke bawah ya untuk menuju ke area bawah. Kita coba turun ke bawah dulu yuk, kita lihat ada apa di bawah ya. Turun ke bawah kita akan keluar dari area rindangnya pohon bambu atau hutan bambunya ya. Dan di sini ke bawah ini ternyata ada sebuah kolam gitu, gengs, dengan airnya sangat bening ya. Tapi kolam itu tidak ada ikan sama sekali ya. Mungkin nanti bisa untuk bermain air di sini. Dan itu di sebelah kiri itu ada tangga untuk menuju ke airnya tuh, turun ke bawah gitu. Air yang lompat-lompat itu ya. Dan dari area kolam tadi, kalau kita turun ke bawah lagi, ini ada seperti area lagi ya. Nah ini terbuka nih, seperti ada 2 kolam lagi. Itu juga belum tahu nanti ke depannya untuk apa nih. Tapi yang di sisi ujung sebelah kanan ini cukup aneh ya, itu air kolam. Lalu ada banyak batang-batang pohon ditanam di situ. Nah mungkin kalian ada yang tahu itu untuk apa? Coba boleh komen di bawah ya, supaya kita juga tahu nih. Ini bisa jadi apa nih ke depannya nanti. Ya. Nah kita sudah keliling sampai ke bawah ya. Sekarang kita naik ke atas nih. Kita mau mereview atau melihat area yang restonya atau tempat makannya ya. Karena di situ ada 2 tingkat, tingkat bawah dan tingkat atas. Dan tempat untuk memesannya itu ada di lantai atasnya ya. Dan di sisi ujung bawah ini, seperti rumah kecil ini adalah musolanya ya, gengs. Dan dari musola, kalau kita naik ke atas ini ada area terbuka lagi ya, outdoor gitu. Yang belakangnya langsung masuk ke hutan bambu lagi, gengs. Dan itu ada gerbang lagi. Untuk mau nongkrong di daerah sini sih cocoknya mungkin untuk senja ya, gengs, jam 5 sore ke bawah gitu, gengs, karena sudah adem dan juga matahari sudah tidak terik lagi. Dan di sebelah kiri ini adalah area toiletnya, gengs. Seperti ini toiletnya ya, hanya 2 pintu begitu modelnya. Dan buat kalian suka yang dengan model-model vintage begini yang belum selesai bangunannya ini, cocok sekali nih selera kalian ya. Dan juga sangat bagus untuk area-area foto gitu, gengs. Jadi berkesan jadul ya. Dan kita masuk ke area untuk pemesanan makanan di sini ya. Ini lobi utamanya dan ada disediakan juga beberapa meja kursi untuk duduk-duduk di sini juga. Nah, di sisi paling kanan ini ada display kaca. Inilah menu-menu makanan utamanya atau makanan beratnya ya. Dan menu masakan di sini lebih ke masakan rumahan gitu ya. Jadi akan cocok deh dengan lidah kita nih. Sayangnya habis nih, gengs ya. Padahal baru jam 3 sore loh, belum sore-sore banget juga sih.
Dan di sisi sebelah kiri ini area untuk minuman atau kopinya ya. Nah, di sini kita bisa melihat langsung pembuatan kopinya. Nah, ini kopi press ya, atau mungkin lebih ke V60 ya, gengs ya. Nah, di sini biji kopinya juga banyak pilihan nih. Kalian bisa pilih tuh mau yang mana tuh. Dan untuk area makan dan duduk-duduk utama ini ada 2 lantai ya. Ini lantai yang bawah dan lantai yang atas nih, gengs. Dan ini semi outdoor gitu atau semi indoor ya. Nah, kita coba lihat yang atas nih ya. Di sebelah kanan ini ditempelkan banyak pintu-pintu jadul-jadul gitu, modelnya vintage ya, gengs ya. Nah, ternyata di atasnya luas juga. Dan di sini sepertinya lebih sejuk ya dan pemandangan lebih indah. Bisa melihat langsung jauh ke depan sana dari sini. Nah, sekarang aku mau kasih lihat kalian menu-menu yang ada di sini ya. Kalian bisa lihat itu menunya sangat ramah di kantong, murah meriah banget ya. Dan sebelum kesini memang kita sudah makan siang ya. Jadi kita kesini hanya snack-snack dan minum-minum aja ya. Kita pesan itu leci tea, lalu kopi lumut dan juga pisang goreng muruluk. Dan ini leci tea-nya ya 22.000. Ini lumayan sih, cuman sayang porsinya untuk harganya kayaknya kurang gede ya. Harusnya yang gelas tinggi, gengs ya. Dan yang ini kopi lumutnya, warnanya hijau gitu ya, seperti lumut. Dan itu kopinya ngendap di bawah, harus dikocek dulu. Dan untuk rasanya mantap sih. Agak sedikit terlalu manis, tapi enak sih, seger. Dan inilah dia pisang goreng muruluknya ya. Untuk harga 18.000 sih kayaknya kurang banyak nih porsinya nih, dan pisangnya kecil-kecil gitu modelnya ya. Karena melihat pesanan orang itu ada es coklat dicolokin roti gitu ya, jadi tertarik dan kita mau coba ini namanya es coklat murudul ya. Oke, 18 ribuan. Gimana menurut kalian rotinya dicelupin gitu ke es coklatnya? Oke deh guys, sekian dulu video kali ini ya. Semoga informasi yang kita buat kali ini berguna dan bermanfaat nih. Ada kafe baru dengan nuansa hutan bambu yang keren, estetik dan syahdu banget, dan cocoknya kesini sore gitu ya gengs ya, supaya lebih indah. Yang belum klik subscribe, aduh sekarang juga klik tombol subscribe-nya ya, dan tanda loncengnya kalian hitamkan supaya kalian gak ketinggalan video-video baru dari kita lagi nih. Oke, sampai jumpa video berikutnya ya gengs. Bye bye.